Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kita mahasiswa hukum yang sedang melakukan pemecahan kasus nih. Ada Miftah, Rilda, Nabilah, dan Nurul. Jadi kita bahas apa sih? Tentang apa? Kita bahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terkait peredaran dan penjualan kosmetik merkuri dan hidrogen. Ya, banyak banget anak muda yang suka skincarean, apalagi cewek ya kan. Pasti kita membutuhkan pengetahuan teman-teman buat kita semua. Bagaimana sih jika terjadi ketidakcocokan skincare itu di muka kita? Terus topik yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama akan membahas duduk perkara, kemudian dasar hukum yang terkait, lalu analisis kasus, dan di akhir akan terjawab kesimpulan dan saran dari kita. Kosmetik. Di era modernisasi ini, kosmetik suatu hal yang dianggap penting guna menunjang penampilan agar terlihat lebih menarik. Jenis-jenis kosmetik tersebut meliputi bedak, krim wajah, concealer, lipstick, lulur, hand and body lotion, serta sunblock dan sebagainya. Beauty. Wanita yang umumnya memiliki tingkat obsesi yang tinggi untuk tampil cantik dengan produk kosmetik dengan harga murah dengan hasil yang cepat, menimbulkan peluang bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi atau memperdagangkan produk kosmetik yang tidak layak untuk diedarkan dan digunakan bagi masyarakat. Selanjutnya, isu yang terjadi 2 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2023, di mana publik dihebohkan dengan kemunculan seorang content creator asal Balikpapan yang bernama Nursyah, yang membagikan pengalamannya perihal wajahnya yang menggosong akibat krim wajah yang mengandung merkuri dan hidroquinon. Semua ini bermula pada tahun 2013, yang mana lagi boomingnya krim pemutih yang bisa membuat kulit menjadi putih secara cepat dengan harga Rp150.000 per paket. Awal mula pemakaian, Nursyah mengungkapkan kulit wajahnya sempat menjadi putih dalam kurun waktu 2 tahun pemakaian. Namun, pada tahun 2015, akhir menuju tahun 2016, timbul flek hitam di sekitar area hidung dan pipi yang ia masih mengira ini merupakan efek dari terkena paparan sinar matahari. Hingga pada tahun 2016 awal semakin parah dan ia memutuskan untuk menghentikan pemakaian. Setelah penghentian pemakaian 3-4 tahun, bukannya tambah membaik, malah flek hitam tersebut semakin menyebar dan menebal ke seluruh muka. Dilansir dari YouTube Dr. Richard Lee, ia mengaku bahwa pada saat itu minim edukasi terkait apa itu merkuri dan zat-zat apa yang tergolong dalam merkuri. Merkuri and hidroquinon. Hidroquinon merupakan senyawa aktif yang mampu mengendalikan pigmen, yakni berfungsi untuk mengurangi atau menghambat pembentukan melanin kulit. Efek samping penggunaan hidroquinon ini mulai dari iritasi kulit menjadi merah, dan rasa terbakar, bahkan dapat menyebabkan kelainan pada ginjal. Kemudian merkuri merupakan bahan aktif berbahaya yang sering ditambahkan pada krim pemutih. Merkuri sendiri dapat menyebabkan perubahan warna kulit, yaitu flek hitam pada kulit, alergi, iritasi, serta kerusakan permanen pada otak.
Merkuri dan hidroquinon dalam sebuah krim pemutih apabila digunakan dalam waktu jangka yang panjang, maka akan menyebabkan salah satu penyakit kulit yaitu ochronosis dengan gambaran deposisi pigmen kebiruan pada wajah atau hyperpigmentasi. Dalam kasus ini, maka terdapat 4 hal yang menjadi pokok permasalahan yang didasarkan pada analisis dan dasar hukum yang berlaku. Yang pertama yaitu spesifikasi produk kosmetik yang tidak jelas dan menggunakan bahan berbahaya. Pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2014. Yang kedua, peredaran dan penjualan produk kosmetik dengan bahan berbahaya, yaitu terdapat pada pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang ketiga, tanggung jawab pelaku usaha, yaitu pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang terakhir yaitu keempat, jangka waktu pemberian ganti kerugian. Terdapat pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nursya dalam channelnya YouTube Dr. Richard Lee mengaku bahwa produk kosmetik yang ia beli tidak menjelaskan secara jelas pada label kemasan produk tersebut terkait spesifikasi dan kandungan dari produk menggunakan bahasa kimia yang sulit dimengerti dan dipahami bagi masyarakat awam. Sehingga Nursya tidak mengetahui bahwa produk yang ia gunakan mengandung bahan merkuri. Dalam hal ini maka telah melanggar pasal 7 huruf B dan D serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu di mana pelaku usaha itu sendiri berkewajiban dalam memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dan juga pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana dalam produk tersebut mengandung merkuri. Tindakan dari pelaku usaha yang melakukan peredaran dan penjualan produk kosmetik dengan menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon telah memenuhi pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan bahkan menjual sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda. Selanjutnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Dalam mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen, dalam hal ini Nursa, dalam mengedarkan dan menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan menggunakan berbahaya seperti hidroquinon, yaitu menggunakan pendekatan dengan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Hal ini dikarenakan kerugian yang diderita oleh Nursa selaku konsumen yaitu berupa kerugian secara fisik yang terjadi pada mukanya yang menimbulkan flek hitam di seluruh area wajah akibat penggunaan bahan berbahaya yang jelas dilarang dalam memproduksi kosmetik. Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya dengan memberikan ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam pasal 19 ayat 2 juga dijelaskan bahwa bentuk kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping pengaturan mengenai cara berproduksi, ternyata masih dibutuhkan suatu instrumen hukum yang secara hukum menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk yang dikenal dengan prinsip tanggung jawab produk atau product liability. Pada dasarnya, tanggung jawab product liability merupakan suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk
orang atau badan hukum yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau bahkan orang atau badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk. Selanjutnya, mengenai jangka waktu pemberian ganti kerugian. Dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa kerugian yang diderita oleh Nursa berupa kemunculan flek hitam yang timbul setelah 2 tahun pemakaian, yaitu tahun 2013 sampai akhir tahun 2015, dan terus mengalami perluasan ke seluruh muka setelah 3-4 tahun pasca pemberhentian pemakaian produk. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kerugian yang diderita oleh Nursa akibat mengkonsumsi produk baru muncul setelah 2 tahun pemakaian, tepatnya pada tahun 2015 awal. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan di sini ialah terkait pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pemberian ganti kerugian tersebut dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Dengan demikian, dalam kasus di atas, kerugian yang dialami Nursa baru timbul setelah 2 tahun tanggal transaksi, maka di sini kami menganalisis bahwa dalam pasal 19 ayat 3 ini perlu dilakukan revisi ulang terkait tenggang waktu pemberian ganti kerugian. Kemudian dijelaskan pula terkait faktor kendala apa saja terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha. Yang pertama, kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah dalam mengedarkan dan menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat selaku konsumen terkait apa itu merkuri dan zat-zat apa yang digolongkan ke dalam kelompok merkuri, karena pada dasarnya sebagian masyarakat hanya melihat khasiat atau manfaat dari produk kosmetik tersebut. Dan yang terakhir, terkait kurang efektifnya ketentuan dari pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait penentuan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tengah waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Adapun bentuk rekomendasi yang kami sarankan terkait kasus di atas terkait pemberian ganti kerugian terhadap konsumen, dalam hal ini terhadap kasus Nursa, terkait produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon, ialah pemberian ganti kerugian seperti pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa perawatan kesehatan pada kulit muka konsumen, dalam hal ini Nursa, yang mengalami penggosongan. Hal ini kami rekomendasikan bahwa menurut beberapa macam artikel dan literatur kedokteran yang kami baca, bahwa untuk menghilangkan atau menyembuhkan muka yang gosong akibat efek dari pemakaian bahan merkuri dan hidroquinon pada produk kecantikan ialah dengan menggunakan teknik laser minimal sebanyak 20 kali, yang mana setiap laser menghabiskan biaya kurang lebih 5 juta rupiah. Adapun cara penyelesaian dan pengajuan ganti kerugian yang dilakukan oleh konsumen seperti pada kasus di atas, lebih disarankan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK daripada melalui pengadilan umum. Lalu bagaimana tentang pemberian ganti kerugian? Jadi jika dilihat dari kerugian yang diderita dan berdasarkan jurnal serta penelitian dokter, Nursa membutuhkan kurang lebih 5 juta untuk penyembuhan. Metode laser sebanyak 20 kali treatment. Kemudian kesimpulan, perlindungan hukum penggunaan kosmetik didasarkan pada UPK, Undang-Undang Kesehatan, serta BPOM. Lalu, pelaku kosmetik yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas produknya berhak mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin peredaran produk. Dan perlu dilengkapi pada pasal 19 ayat 3 UPK tentang tenggat ganti kerugian produk, dan sebaiknya konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan ke BPSK. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman.